Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Mari kita ikuti saja, senang tidak senang, setuju tidak setuju. Pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Kan kita santri, kita membela kiai-kiai kita kok. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Masa PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Nabi Muhammad nggak bilang qaidu ilma bidzonni, ikatlah ilmu dengan praduga, nggak ada itu dalilnya. Soal nasab Ba'alwi ujungnya tuh soal husnuzon. Ikatlah ilmu dengan catatan. Artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat untuk ilmiah. Jadi kalau ada orang yang bilang mana katanya yang menyatakan syarat harus ada kitab sejaman, ya ini hadisnya. Tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Harus ada catatan, karena catatan inilah yang akan menjadi bukti dan alat bukti. Dalam fikih pun harus ada bukti, itu ada 6, alat bukti harus ada 5. Kalau tidak ada satu saja gugur semua. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin. Coba saya baru selesai 96 bab, judulnya konspirasi Dajjal dan kesesatan Ba'alawi di Nusantara. Ini karena bab akidah. Tunggu saja Pak bukunya, nanti akan kita launching. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Jadi perawi adalah orang yang hidup sejaman dengan orang atau kejadian yang sedang terjadi, namanya perawi. Yang namanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidah bin Ahmad bin Isa lahirnya abad ke-3 dan ke-4. Berarti kita butuh perawi di zaman tersebut. Mana perawinya? sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja, sudah. Mengajarkan dengan perasaan zon. Dalilnya cuma zon. Nah, dalam buku saya di bawah dibahas dengan 4 mazhab. 4 mazhab itu mengharamkan zon, di mana ada data, ada dalil yang harus dipakai. Kita kan ngaji pesantren pakai data, betul nggak? Kitab itu data. Pas sekarang ada Ba'alawi, kenapa datanya dibuang terus pakai zon? Kitab sezaman, yuda ada. Nah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah, artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Nah, inilah kajian ilmu rijalul hadis. Makanya saya meyakini 100%. Jadi saya bukan copy paste. Kita riset. Kayak Iman, saudara saya riset, saya riset. Tuh Bagus Mogi juga riset, Manhem Ali juga riset. Semuanya melakukan riset dan memiliki jawaban yang sama. Pokoknya jangan nantang kualat. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Ahmad Al-Muhajir lahir abad 3 atau abad 4. Terus yang menjadi saksi kelahiran beliau, mana orangnya? Ada nggak pencatatannya waktu itu abad 3 abad 4? Ya, dalam ilmu rijalul hadis ini ada nggak orangnya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tidak pernah dilahirkan, titik. Kalau ada, mana datanya? Jadi nggak usah marah-marah. Kalau memang nggak ada aja. Goib ya goib aja udah. Kalau bapaknya nggak ada, ya anaknya juga nggak ada. Ya namanya Ubaidillah bin Ahmad. Seperti waduknya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah.
Ubaidillah adalah fiktif. Ternyata yang lahir di Basrah itu bukan sekarang Ahmad bin Isa versi Ba'alawi yang diberikan gelar Al-Muhajir. Ternyata bahwa Ahmad bin Ali bin Isa ini adalah kekerabatannya kepada Bani Muthalib, bukan kepada Alawiyin, tidak bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka bukan zuriyah Nabi, tapi zuriyahnya Ibnu Abbas. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Nanti masalah bab nasab mungkin ada sedikit perbedaan karena beda kajian. Tapi tujuannya adalah untuk menguatkan bahwa tesisnya Kiai Imam itu betul. Apalagi namanya Ubaidillah, itu betul-betul tidak ada. Saya cek dari 4 nama, Abdullah, Abdillah, Ubaidillah, dan Ubaidullah, itu tidak ada. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini, kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Balawi ini tidak bersambung pada Nabi Muhammad, itu bukan dibatalkan oleh kami secara perorangan, secara person, tidak, tapi dibatalkan oleh disiplin ilmunya. Pertama oleh ilmu nasab, oleh ilmu rijalul hadis, asar ulama, oleh ilmu sekarang biologi modern yang disebut dengan tes DNA. Lewong nasabe habaib dengan tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Kemudian oleh ilmu sekarang ilmu akademis logis, itu semua tertolak. Setidaknya ada 6 disiplin ilmu yang menolak kemustahilan Ba'alawi tersambung kepada zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Kaidah buat para muhibinnya, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kan ini menjebak. Pertanyaannya, bagaimana kami bisa mencintai seseorang, sekelompok orang yang telah memalsukan sejarah NKRI, memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama, menghina para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Tolong ajarkan kami, ajarkan saya bagaimana bisa mencintai para pemalsu sejarah ini. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Bahwa betul Ba'alwin silsilah dan Rasulullah SAW. Keluarga Ba'alawi itu Ba'alawi min Bani Fatimiyun, min Bani Himyar, min Bani Lewi, min Bani Syabah, bin Bani Kutbah, bin Bani Main, bin kaum Samud, bin kaum Ad, bin Bani Aus, bin Bani Iram, bin Sam, bin Nuh. Yang ini ke Arab, yang ini ke Yaman. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Andai kata masih ada muhibin, saudara-saudara kita, tolong para muhibin, saudaraku, jangan jadi muhibin garis keras, jadilah muhibin garis waras dan garis cerdas. Ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlah wakmu abin geruduk per BNI. Nah, saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani habaib. Apalagi ribut-ribut bab nasab, sudah masalah. Mestinya wong ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Basim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib. Saya belum pernah menemukan Allah menyematkan gelar Habib kepada semua nabi dan rasulnya yang kalau kita total 124.315 orang. Tidak pernah mengatakan Habib kepada siapapun, nabi dan rasul, kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang zuriyah palsu berani mencangkok nama Al-Habib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan disematkan di depan nama mereka. Apa nggak kurang ajar yang begini?
ada 2 buku yang saya buat, itu ada di bawah bukunya. Itu bertujuan untuk menguatkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi saya itu mendapatkan perintah dari guru 6 bulan kemarin untuk meneliti, mengkaji tulisan Kiai Haji Utsman Al-Bantani tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Jadi saya melakukan riset itu kurang lebih 6 bulan lamanya sebelum saya membuat sebuah buku dalam kajian ilmu Rijalul Hadis dan ilmu sejarah. Kenapa saya mengambil ilmu Rijalul Hadis sebagai penguat tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman? Harus dipahami terlebih dahulu bahwa ilmu Rijalul Hadis adalah sebuah ilmu yang menceritakan, yang meriwayatkan tentang seseorang yang dianggap membawa sebuah berita dari masa lalu sampai di masa dia hidup, namanya ilmu Rijalul Hadis. Jadi langsung rijalnya. Kalau rijalnya ini ada, berarti harus ada datanya. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Jadi sangat-sangat objektif. Ini yang saya suka dalam ilmu ini. Jadi tidak bisa ngeyel, nggak bisa ngarang-ngarang. Kalau ada, ya mana datanya? Kalau tidak ada, ya selesai. Orangnya nggak ada, sudah begitu. Nah, sekarang kita mulai. Contoh, seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, an Nabi Muhammad SAW faqala qaidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan catatan. Nabi Muhammad nggak bilang qaidul ilma bidzanni, ikatlah ilmu dengan praduga, nggak ada itu dalilnya, ya. Ikatlah ilmu dengan catatan, artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat untuk ilmiah, harus ada catatan, karena catatan inilah yang akan menjadi bukti dan alat bukti. Dalam fikih pun harus ada bukti, itu ada 6, alat bukti harus ada 5. Kalau tidak ada satu saja gugur semua. Nanti kita bahas. Kita bicara rijalnya. Tadi kan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini posisinya adalah sebagai bukti adanya riwayat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana alat buktinya? Alat buktinya adalah hadis yang tertulis 2. Jadi Anas bin Malik ya bukti, ya juga saksi tentang adanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin akan kita artikan bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan itu nanti saja kalau aku sudah meninggal baru tuliskan, nggak mungkin. Karena penulisan itu sudah ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya bentuk ketaatan dan kepatuhan, tapi ini bentuk tanggung jawab ilmiah untuk umatnya. Jadi kalau ada orang yang bilang mana katanya yang menyatakan syarat harus ada kitab sejaman, ya ini hadisnya. Dan hadis ini ada beberapa redaksi mendekati hadis masyhur. Jadi harus kita pahami yang namanya kitab itu kan lembaran-lembaran yang dijilid, namanya kitab. Dan itu terjadi kurang lebih 150 tahun atau mungkin tepatnya pada zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid yang memerintahkan kepada Imam Malik bin Anas untuk menyatukan semua catatan fikih dan hadis dan dibundel jadi satu, dijilid, namanya kitab. Kan sudah barang tentu kitab yang dulu dijilid zaman Malik bin Anas ini kan ada jalur periwayatannya, betul nggak Pak? Imam Malik bin Anas mengambil jalur dari mana? Contoh, Imam Malik bin Anas an Imam Syihab Az-Zuhri an Maula Ibnu Umar an Ibnu Umar an Umar bin Khattab an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita Al-Muwatta. Lah itulah yang menjadi bukti dan alat bukti. Kalau misalnya jalur Irak, misalnya dari Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah an Hamad bin Salamah an Imam Abu Hanifah an Hamad bin Salamah an Ma'ruf al-Kharqi an Ibnu Mas'ud an Ali bin Abi Thalib an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya perawi.
perawi pasti akan dicantumkan dalam silsilah, dalam rantai periwayatan untuk menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul ada, dan semuanya akan mengacu kepada syarat bahwa sekarang setiap pencatatan harus ada perawi dan berita yang dibawanya bitatabu'i, secara estafet. Tadi estafet itu namanya. Nabi Muhammad yang menyampaikan pada sahabat, ini disebut dengan tingkatan pertama atau tobakoh pertama. Kemudian turun tabiin, ini tobakoh kedua. Turun lagi tobakoh ketiga. Jadi perawi adalah orang yang hidup sejaman dengan orang atau kejadian yang sedang terjadi, namanya perawi. Karena tidak mungkin perawi yang mati bisa meriwayatkan. Pertanyaan sederhananya yang kita tahu, yang namanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa lahirnya abad ketiga dan keempat. Berarti kita butuh perawi di zaman tersebut. Mana perawinya? Contoh yang gampang lah, ibu-ibu kalau melahirkan yang pertama kali tahu siapa? Yang menjadi saksi kelahiran anak ibu siapa? Bidan. Dua siapa? Bisa ibu bapaknya, bisa suaminya, betul. Kemudian siapa lagi? Tetangganya, apalagi budaya NU kan suka ada, betul enggak? Inilah yang disebut dengan kesaksian. Sekarang kita tanya, Ahmad Al-Muhajir lahir abad 3 atau abad 4? Terus yang menjadi saksi kelahiran beliau mana orangnya? Ada enggak ibu bapaknya? Ada nggak tetangganya yang jadi saksi? Ada nggak pencatatannya waktu itu abad 3 abad 4? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Dalam ilmu rijalul hadis, ya, dalam ilmu rijalul hadis ini ada nggak orangnya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tidak pernah dilahirkan, titik. Kalau ada, mana datanya? Saklek kalau ilmu rijalul hadis. Jadi nggak usah marah-marah kalau memang nggak ada aja. Goib ya goib aja udah. Kalau bapaknya nggak ada, ya anaknya juga nggak ada. Ya namanya Ubaidillah bin Ahmad. Masa anak bisa dilahirkan tanpa seorang bapak? Makanya sesuai dengan kaidah, idza saqatal aslu saqatal furu, di mana atasnya roboh semua. Jadi kalau kita bahas ilmu rijalul hadis, nggak peduli yang namanya Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi bin Alwi, kemudian ke bawahnya Faqih Muqaddam, ya semuanya goib aja, sudah aja nggak ada. Satu. Yang kedua, kan beliau ini kan diglorifikasi, dilebih-lebihkan, disebut dengan Imam Mujtahid Mutlak, betul begitu? Saya cari kurang lebih dalam 50 kitab yang hidup yang paling sejaman, kurang lebih itu sekitar 500 sampai 600 tahun dari prediksi awal mula kehidupan Ahmad bin Isa yang katanya abad 3 atau abad 4 dan wafat tahun 345 Hijriah. Ya aneh sebetulnya, kok bisa ada orang meninggal 345 Hijriah, lah orangnya sendiri nggak pernah dilahirkan kok. Saya bilang, kapan matinya? Lahir aja enggak, belum lahir udah mati. Aneh lagi, aneh, tambah aneh kalau saya itu. Beliau disebut dengan mustahid mutlak. Beliau kan ini dalam kitab-kitab Alawi kan diriwayatkan beliau ini terlahir dari seorang bangsawan, bahkan sebut dari keturunan kerajaan yang hidupnya sangat enak, sangat mewah, mendapatkan privilege luar biasa. Dengan itu beliau sekarang diberikan waktu untuk sekarang menimba ilmu tafsir Quran, ilmu hadis, sejarah, fikih, sastra, semua. Kurang lebih sampai umur 43 atau 48 tahun, atau kurang lebih antara tahun 317 sampai 322 Hijriah. Ini adalah usia yang matang untuk seseorang, pantaslah kalau disebut dengan mustahid, pantas disebut dengan imam mustahid. Yang jadi pertanyaan, tidak mungkin seorang menjadi mustahid kalau nggak jadi santri dulu, betul nggak Pak? Pertanyaannya dalam ilmu rijalul hadis, guru ngajinya siapa? Guru Qurannya siapa? Hadisnya siapa?
Guru sekarang fikihnya siapa? Guru sekarang sastranya siapa? Ngajinya di mana? Di kota apa? Masjid apa? Pesantren apa? Dari 11.000 jalur periwayatan yang saya cari, tidak ada satupun yang mengenal yang namanya Ahmad bin Isa. Artinya beliau itu ya bukan seorang mustahid, bahkan bukan seorang santri juga. Karena apa? Tidak terkonfirmasi pernah masantren, pernah nyantri, pernah ngaji kepada beberapa ulama pembesar yang hidup di zamannya di kota Basrah. Sedangkan yang paling masyhur, yang betul-betul kalau misalnya betul dia hidup, harus sejaman dengan Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari tahun 270 Hijriah. Betul-betul sejaman. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari memiliki ratusan para ulama yang yakin akan direferensikan untuk mendidik seorang Ahmad Al-Muhajir karena berasal dari keluarga terpandang. Apakah sekarang ada murid-murid Imam Muhammad Jarir At-Tabari yang meriwayatkan bahwa mereka punya murid yang namanya Ahmad Muhajir? Tidak ada. Dicek dalam kitab Al-Basri, itu adalah kumpulan ulama-ulama yang hidup di Basrah khusus, jumlahnya ribuan, tidak ada satupun. Kita cek dalam kitab Tarikh At-Tabari, di dalamnya ada 70.000 nama ulama yang tidak kenal satupun dengan Ahmad bin Isa. Kan ini aneh. Tapi jadi imam mustahid, tapi nyantri nggak pernah, lahir juga nggak tahu di mana, tiba-tiba jadi mustahid mutlak, luar biasa. Saya bilang ini orang ini. Nah, inilah kajian ilmu rijalul hadis. Makanya saya meyakini 100%. Jadi saya bukan copy paste. Kita riset. Kayak Imad, saudara saya riset, saya riset. Tuh Bagus Mogi juga riset, Manhem Ali juga riset. Semuanya melakukan riset dan memiliki jawaban yang sama. Nanti masalah bab nasab mungkin ada sedikit perbedaan karena beda kajian. Tapi tujuannya adalah untuk menguatkan bahwa tesisnya Imam itu betul. Apalagi namanya Ubaidillah, itu betul-betul tidak ada. Saya cek dari 4 nama, Abdullah, Abdillah, Ubaidillah, dan Ubaidullah, itu tidak ada. Bin Ahmad itu, bin Isa. Bahkan kalau kita mau melihat kepada salah satu catatan dari Imam At-Tabari dalam kitab tarikhnya, itu kan disebutkan oleh beliau Ba'alawi awal bil Basrah, ada keluarga Ba'alwi yang berasal dari Basrah. Lalu siapa namanya? Nah, ini yang menarik. Kalau menurut catatan beliau adalah Ahmad bin Ali bin Isa bin Zaid, yang kemudian bersambung kepada Ibnu Abbas bin Abi Muthalib mim Bani Muthalib. Ternyata yang lahir di Basrah itu bukan sekarang Ahmad bin Isa versi Ba'alawi yang diberikan gelar Al-Muhajir. Ternyata bahwa Ahmad bin Ali bin Isa ini adalah kekerabatannya kepada Bani Muthalib, bukan kepada Alawiyin, tidak bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka bukan zuriyah Nabi, tapi zuriyahnya Ibnu Abbas. Dan kalau sekarang saya dipaksa untuk meyakini keterangan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini sudah ada pencangkokan nama lagi. Ya, mentang-mentang jago nyangkok, dicangkok terus gitu ya. Inilah yang bikin orang Sunda bilang bikin hareudang Ba'alawi. Kita menyampaikan data fakta secara akurat. Maksud saya begini dengan kawan-kawan saya dan saudara saya, kan setidaknya bahwa Ba'alawi ini tidak bersambung pada Nabi Muhammad itu bukan dibatalkan oleh kami secara perorangan, secara person, tidak, tapi dibatalkan oleh disiplin ilmunya. Pertama oleh ilmu nasab, oleh ilmu rijalul hadis, asar ulama, oleh ilmu sekarang biologi modern yang disebut dengan tes DNA, kemudian oleh ilmu sekarang asal ulama, ilmu akademisiologis, itu semua tertolak. Setidaknya ada 6 disiplin ilmu yang menolak kemustahilan Ba'alawi tersambung kepada zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan kita, ayo data dengan data lagi, kita adu. Ilmu sekarang sejarah dengan sejarah lagi, ilmu rijalul hadis dengan rijalul hadis lagi, ilmu nasab dengan ilmu nasab lagi. Ayo kita ngadu data. Jangan kita menyampaikan data dengan fakta yang terjadi di lapangan, mereka membalas dengan caci maki, dengan fitnah. Kan ini enggak kelas, ini enggak apa ya? Bukan hanya enggak nyambung.
nggak level gitu maksudnya. Ya nggak level yang begini buat kita. Kita riset, mereka enggak. Ayolah kita duduk. Beda pendapat boleh dong, tapi berdasarkan keilmuan dengan tata krama. Ayo kita sambil ngopi sambil ngudud lah, kita bahas datanya. Bisa, ulama dulu kan sudah biasa berbeda pendapat, ini sahih, ini enggak sahih, tapi tetap bisa bersahabat. Tapi mereka belum apa-apa sudah menolak untuk bersahabat dengan kita. Nah, kan ini repot. Kemudian yang lain dengan kondisi yang begitu terdesak dan super panik, akhirnya mereka mengeluarkan seuntayan kaidah buat para muhibinnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kan ini menjebak. Pertanyaannya, bagaimana kami bisa mencintai seseorang, sekelompok orang yang telah memalsukan sejarah NKRI, memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama, menghina para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Tolong ajarkan kami, ajarkan saya bagaimana bisa mencari para pemalsu sejarah ini. Bagaimana caranya? Kan susah. Dan masih banyak yang terhipnotis, mengajarkan dengan perasaan zon. Dalilnya cuma zon. Nah, dalam buku saya di bawah dibahas dengan 4 mazhab, termasuk ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bagaimana itu tentang zon? 4 mazhab itu mengharamkan zon, di mana ada data, ada dalil yang harus dipakai. Bagaimana sih saya bilang, tahunan kita ngaji di pesantren, ya kita kan ngaji pesantren pakai data, betul nggak? Kitab itu data. Pas sekarang ada Balawi, kenapa datanya dia buang terus pakai zon? Aneh ya, aneh. Jadi ini bukan hanya sekadar fanatik buta. Makanya Imam Jalaluddin Asyuti pernah bilang begini, untuk mengalahkan seorang ilmuwan hanya dibutuhkan satu fakta, tapi untuk mengalahkan orang dungu engkau berikan 40 fakta, mereka tetap akan menolak. Terbukti sekarang. Karena melihat rokok saudara saya masih ada setengah batang lagi, ya saya akan terus sedikit supaya saya biar beliau lebih menikmati tarikannya, kan begitu. Nah, ini yang ingin, ini juga saya ingin ini ada, ini juga hasil riset saya. Ini di bawah adalah ya, bukunya bisa nanti dilihat. Kan selama ini jarang orang membahas nasab berdasarkan keluarga, langsung gen. Saya akan membahas secara keluarga, bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW dengan Balawi ini benar-benar berbeda dan benar-benar tidak tersambung. Kalau keluarga Nabi Muhammad SAW kita ambil sekarang dari Sayyidina Muhammad SAW, ini dari Sayyidina Husain dan Hasan. Ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, min Rasulullah SAW, min Sayyidah Fatimah Az-Zahra, min Ali bin Abi Thalib, min Bani Muttalib, min Bani Hasyim, min Bani Adnan, min Bani Ilyas, min Bani Kinanah, min Bani Ismail, min Bani Ibrahim, bin Bani Falih, min Bani Abir, bin Bani Syalih, bin Bani Arfashad, bin Sam bin Nuh. Ini darah mulia Nabi Muhammad diwariskan dari sana, dari Abir bin Sam bin Nuh. Balawi juga sama, dari Nabi Nuh, hanya beda jalur. Nah, saya bacakan sekarang jalurnya keluarga Balawi ini. Keluarga Balawi itu Balawi min Bani Fatimiyun, bin Bani Himyar, min Bani Lewi, min Bani Syabah, bin Bani Kutbah, bin Bani Main, bin kaum Samud, bin kaum Ad, bin Bani Aus, bin Bani Iram, bin Sam bin Nuh. Yang ini ke Arab, yang ini ke Yaman. Ketemunya di mana? Di Sam bin Nuh. Karena Iram, karena Abir itu punya anak 3, Falih, Samud dan Yoktan. Falih turunlah ke bawah sekarang ke Nabi Ibrahim, Samud dan Yoktan ke Yaman, dan mereka beranak pinak dari tahun 2200 sebelum Masehi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang kalau saudara kita Balawi, bukan, jangan disebut sekarang keturunan Yahudi, tapi ada darah Yahudi, yaitu lebih enak lah ya. Ada darah Yahudi, ya betul. Bahkan sangat besar kemungkinan ada darah kaum Ad dan kaum Samud, dan nggak mungkin Nabi Muhammad punya darah dari kaum Ad dan kaum Samud, karena dijaga oleh Allah. Jadi jangan maksa, kalau nggak nyambung ya nggak nyambung aja. Tapi sebetulnya kan nggak apa-apa.
jadi orang Yahudi atau turunan Yahudi, tapi yang soleh, yang lurus, yang nusantara, yang beradab kan banyak. Contoh, di Israel itu masjid-masjid rata-rata adalah madhab Syafi'i, dan ini jarang diekspos. Rata-rata adalah bermadhab Syafi'i, dan mereka tuh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Muslim bermadhab Syafi'i dan tetap soleh. Terus kenapa sekarang orang-orang yang turunannya begitu jauh tidak bisa soleh, padahal sama-sama punya darah gen haplogrupnya G. Jadi haplogrup G itu secara penyebaran yang tadi dibaca itu 1500 tahun sudah terdahulu mereka hadir di Yaman sebelum haplogrup J yang turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi haplogrup G itu sudah duluan turunnya. Ini sudah membumi. Nah, dari sini dengan campur haplogrup yang memang mewarisi sifat-sifat inti, sifat-sifat primer dari kakek, ini tidak bisa ditolak. Pasti ada saja yang terbawa karena sifat inti, sifat primer. Kalau anak macan ya anaknya harus macan, anak kucing ya anaknya harus kucing. Kalau Yahudi anak cucunya pasti akan bawa sifat-sifat Yahudi, itu pasti Pak. Orang Sunda, orang Jawa, orang Bali, orang Padang, pasti anak cucunya akan bawa sifat-sifat gen primer dari leluhurnya. Seperti itu nggak bisa hilang. Nah, inilah sesuatu yang memang Allah berikan sebagai sebuah hujah yang paling kuat dengan tes DNA. Tapi kan tidak penting kalau buat saya itu tes DNA itu, karena tidak diwajibkan, dan orang masuk surga juga kan nggak ada tesnya harus tes DNA kan gitu. Syaratnya kan syahadat sebetulnya kan ya, bukan tes DNA. Hanya sekali lagi bahwa ini saya jadi termotivasi dengan tesis saudara saya ini untuk membuat sebuah kajian dalam ilmu rijalul hadis. Jadi penolakan Ba'alawi ini yang saya buat dalam buku ini semuanya 96 bab. Edisi pertama 40 bab, yang sekarang 13 bab, dan masih ada lagi 2 bab yang sedang disusun. Sebelum saya kemarin ke Banyuwangi ke Bali, saya baru selesai 96 bab. Judulnya ya sopan-sopan, asik banget kalau buat saya. Judulnya cuma begini aja judulnya tuh, edisi ketiga, konspirasi Dajjal dan kesesatan Ba'alawi di Nusantara. Ini karena bab akidah. Saya nggak main-main, karena kita punya data, fakta, bukti ini. Saya bilang datanya. Mereka mengatakan mereka ada Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali apa yang tampak oleh mata kita, seperti sholatnya sama seperti sholat kita mazhab Syafi'i, bacanya sama dengan itu, tapi dalamnya tidak. Apa buktinya? Tunggu saja Pak bukunya, nanti akan kita launching. Jadi sudah, kalau orang Sunda bilang geus kagok basah, geus kagok jibruk, sudah terlanjur basah, masuk aja sekalian. Kenapa? Saya dan kawan-kawan, saudara semua, karena apa? Karena ini mencintai NKRI, mencintai Pancasila, mencintai kebinekaan, mencintai kerukunan, mencintai para romo kiai kita. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Kenapa kita yang disalahkan? Kan kita santri, kita membela kiai-kiai kita kok. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Padahal yang dihinanya ada kiai-kiai NU, orang-orang NU. Terakhir, saudara-saudara kita Alap Mataram itu sudah mengidentifikasi bahwa jumlah makam palsu itu ada 3.000, dan saat ini baru 260 yang dibongkar, dan 100% nggak ada mayatnya. Jadi kalau saya curiga ini kalau ada makam yang sudah namanya Habib, apa perlu dibongkar semua gitu? 260, apa itu bukan bukti? Apa itu bukan fakta? Kan ini fakta. Dan masih aja orang masih banyak bawa orang-orang NU, ibu-ibu muslimat ya, jarah ke makam Habib, nanaonan sekurang mah. Kan masih banyak tuh makam para kiai, para ulama kita. Kenapa harus makam ke Habib?
Memangnya jasa mereka buat Indonesia apa coba? Apa? Ngajarkan sholawatan, konser. Pernah ngajarin sekarang bab wudu, bab niat, baca kitab, ngalogat? Nggak pernah. Cuman keuntungan mereka itu aja satu, cuman lebih ganteng aja. Mohon maaf, sampai saat ini saya harus katakan, saya belum melihat ada kelompok Ba'lawi saudara kita yang menjadi alim ulama. Sok, siapa? Habib mana? Tapi lihat produk-produk Kiai Nusantara, betapa banyak, dan kita melupakan jasa mereka. Kenapa? Kenapa harus sekarang sering-sering jarah ke makam Habib, bukan jarahnya ke orang tua? Kan Nabi yang bilang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Apakah Nabi pernah bilang al-jannatu tahta aqdamil habib? Pernah bilang begitu? Kagak pernah. Nggak perlu takut ancaman syafaat, gak dapat syafaat, gak dapat macam-macam. Yang jelas itu seorang anak asal nurut, patuh, wes pasti dapat syafaat Kanjeng Nabi. Jangan mau dibodohin terus, gerak. Ya, belajar pinter, belajar cerdas. Andai kata masih ada muhibin, saudara kita, tolong para muhibin, saudaraku, jangan jadi muhibin garis keras, jadilah muhibin garis waras dan garis cerdas. Adapun tentang yang ditanyakan tadi, saya ingin kembali menyitir sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Semua insya Allah hafal hadis ini. Tapi hadis ini bukan hadis biasa. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa dan penjelasannya begitu dalam. Dikatakan man tasyabaha, barang siapa yang menyerupai, maksudnya barang siapa yang memiliki tasyabuh, memiliki sifat-sifat, perilaku, karakter sebuah kaum, sebuah kelompok, fahuwa, kalimatnya fahuwa, berarti kalimatul muqayyad, diikat oleh Nabi, pasti kata Nabi dia termasuk bagian itu. Tahun 2009 sampai tahun 2015 yang kita temukan data bahwa di tanah Filistin atau Palestina yang kita sebut sekarang dengan negara Palestina terdapat pembangunan makam-makam palsu sejumlah 5.000 makam. Dari tahun 2009 sampai tahun 2015 yang baru ketahuan dan bisa dibongkar baru 500 makam, dan makam-makamnya kosong semua. Sekarang kita bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita mengacu kepada hadis ini, artinya ada kesamaan gerakan, ada kesamaan pola. Man tasabah bi kaumin. Jadi kita artikan siapa saja, kita ringkas saja hadis ini, siapa saja yang berperilaku, yang memiliki sifat, karakter bikaumin, kita artikan sama dengan bangsa Zionis Israel, maka dia sudah termasuk bagian itu. Ini kan indikasi yang luar biasa dari Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi kan tidak mungkin sekarang salah untuk menyampaikan sesuatu. Beliau ini yang disampaikan semuanya adalah wahyunya ilahi. Jadi pasti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah sebuah kebenaran. Tinggal bagaimana caranya kita sekarang memahami setiap sabda-sabda Nabi ini. Jadi ada kesamaan pola gerakan antara pemalsuan makam-makam palsu sekarang di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan pemalsuan makam-makam yang terjadi di bumi Nusantara oleh kelompok Ba'lawi. Ada sama, apa yang samanya? Pemalsuan makam, satu. Kedua, saya belum mendapatkan data yang sahih, yang teruji di antara semua negara yang melakukan pemalsuan pemakam ini hanya terjadi di 2 negara saja. Satu di Palestina, 2 di Indonesia. Sehingga apabila ada selentingan suara-suara dari masyarakat yang mengatakan mungkin, katanya begitu, mungkin Ba'lawi ini adalah agen-agennya Zionis, ya jangan disalahkan juga. Karena apa? Ada kesamaan pola gerakan. Lalu mengapa sekarang Zionis Israel harus melakukan sekarang pembangunan makam-makam palsu?
Satu jawabannya, untuk membuktikan eksistensi nenek moyang mereka sudah ada ribuan tahun yang lalu. Agar apa? Agar mudah mengklaim ini adalah bangsa leluhur kami. Dan ini pula yang 100% identik dilakukan oleh kelompok Ba'alawi di Nusantara. Tadi dikatakan wali pitu di Bali. Kan wali itu di Bali bukan hanya 7. Wali pitu kemudian dibalawikan. Hati-hati, nanti bukan jadi wali pitu, wali nipu Balawi itu. Ini ada penipuan. Tadi saya sudah bilang pagi-pagi bahkan kemarin kepada Pak Haji Suryadi dan juga pada Romo Kiai Rais Am kita, saya Pak Gus Haji Mogi dan juga Ki Imad ingin melakukan pengecekan, penyelidikan. Kita ingin check and recheck. Kita ingin melakukan riset bahwa kita perlu rekonstruksi sejarah kembali, terutama makam-makam para ulama, para wali dan tokoh-tokoh yang dihormati di tempat masing-masing, agar tidak dipalsukan. Pada sekarang ini kan kita sudah kerepotan, Pak, karena mereka dananya begitu besar, kan tidak mungkin sekarang dengan ribuan makam yang dibangun tidak pakai biaya. Pasti ada dong yang membiayai, kan begitu. Ya siapa lagi kalau orang-orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan kebudayaan sebuah bangsa, menghilangkan leluhur asli sebuah bangsa. Apakah kita tahu bahwa sekarang di Israel untuk menghilangkan makam-makam leluhur orang-orang Palestina zaman dulu itu dengan dibangun dengan jalan tol, jalan raya, dibangun gedung, mall. Nanti orang bilang, dulu kakek kamu, buyut kamu makamnya di situ tuh, di bawah mall. Terus kata cucunya, makamnya mana sekarang? Iya, di bawah mall. Bisa jadi bukti? Nggak bisa, karena yang terlihat mallnya. Sekarang kita bilang, mana makam mbah kita? Ini Raden Anu, Raja Anu, diganti Habib Abdurrahman misalnya bin Yahya, jadi Assegaf, jadi Habsyi. Padahal nama dulu yang dikenal oleh penduduk asli tidak seperti nama yang sekarang dikenal. Nah, ini perlu ada rekonstruksi kembali sejarah, rekonstruksi sekarang makam-makam ulama. Dan yang kita ingin dilakukan pertama di Bali. Kenapa di Bali? Karena semua mata dunia memandang kepada Pulau Bali. Kalau Bali bergetar, insya Allah dunia akan bergetar. Ini yang ingin saya inginkan dimulai dari Bali. Kita akan kumpul semua manuskrip, kita akan susun, dan kalau sudah selesai, insya Allah kita akan adakan bedah buku rekonstruksi sejarah Indonesia dimulai di Bali dengan makam wali-wali pitu. Jadi kalau wali pitu sekarang yang saya anggap itu hanya wali limo atau wali panca 5, padahal lebih dari 7. Yang 2 ini kan baru-baru ini dibalawikan, kemudian yang lain dibalawikan. Nanti jangan-jangan juga ketua kita Pak Haji Suryadi jangan dulu meninggal kalau saya minta, Pak, nanti Bapak dibalawikan. Ya, bahaya. Mereka ini semua dibalawikan karena ingin menguasai Nusantara. Caranya apa? Pertama, bukan dengan membangun makam-makam palsu. Kembali kita mundur kepada abad 19. Ketika VOC, pemerintah Hindia Belanda, begitu kerepotan untuk menghadapi perjuangan yang begitu gigih dari orang-orang muslim yang ada di Aceh. Kemudian turunkanlah Snoek Hurgronje. Waktu itu Konfederasi Eropa mendidik dengan sangat baik 2 agen. Yang satu untuk menghancurkan Islam di Mekah dengan menurunkan yang namanya Hemper. Ini agen istimewa, agen spesial yang berasal dari Inggris. Dan yang kedua adalah Snoek Hurgronje. Mereka itu satu kelas, satu bangku yang disimpan di 2 tempat yang berbeda. Dan Snoek Hurgronje untuk menghancurkan Islam yang berada di Nusantara. Apa yang dilakukan? Setelah dilihat, oh, orang Islam ini patuh benar sama kiainya. Satu. Maka dibuatlah adu domba antara kiai dengan kiai. Kiai dengan kiai lemah,
terpecah belah, tercerai para pengikut-pengikut para kiai. Pondok ini ikut kiai ini, pondok ini ikut kiai. Akhirnya bisa dikuasailah Aceh dengan taktik licik Snuk Purgronye. Setelah itu ditariklah ke Betawi karena ada pertempuran, perjuangan yang luar biasa dari para kiai, ulama-ulama thariqah yang berada di Banten, sehingga ratusan ulama ditembak dan digantung di lapangan. Atas jasa siapa? Atas jasa Utsman bin Yahya. Jadi Utsman bin Yahya itu saya tidak setuju, mohon maaf Kiai. Utsman bin Yahya itu bukan pengkhianat, tapi pengkhianat sekali. Pengkhianat banget, bukan cuman pengkhianat. Ditempatkanlah di Batavia yang sebelumnya beliau sudah melakukan ekspansi dulu dari Batavia ke Tanah Priangan, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian mundur lagi balik karena daerah-daerahnya ternyata cukup kokoh, cukup kuat akan urusan antara murid dengan kiainya. Mundur, dan ternyata yang paling lemah dan yang paling bisa diprovokasi adalah di Betawi. Dan diangkatlah menjadi mufti Betawi. Dan untuk melemahkan sekarang derajat sosial para kiai yang disebut dengan kiai, ustadz, ajengan dan sebagainya, maka pemerintah VOC memberikanlah gelar Habib kepada imigran Yaman. Maksudnya apa? Untuk menempatkan bahwa gelar Habib ada gelar yang lebih tinggi dibandingkan para ulama, kiai, ajengan, ustadz yang ada di Nusantara. Satu. Dua, untuk melemahkan strata sosial para raden, para bangsawan yang sudah memiliki harta kekayaan dan kekuasaan di daerahnya, sehingga secara otomatis semua para kiai, ustadz, ajengan, raden mas itu bagus semua menjadi budak-budaknya habaib. Dan terbukti ajar itu masih terasa dan ampuh sampai saat ini. Betul? Jadi sengaja dibuat untuk merendahkan harkat dan martabat putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Dan ini harus saya sampaikan. Jadi kita tidak perlu menghormati yang namanya Habib, itu nggak ada. Kalau saya menyitir sekarang sebuah hadis qudsi yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ada sebuah pembicaraan yang sangat indah dan sangat romantis antara Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa qala Nabiyyu SAW, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fantahlaqas samawati wa alim minni, engkau telah menciptakan langit dan bumi untukku. Wa ana min hada, lalu aku untuk siapa? Kata Nabi Muhammad. Faqala ta'ala, kemudian Allah kembali berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, anta waliyan habibi, engkau adalah kekasihnya dari kekasih-kekasihku. Kemudian Nabi Muhammad kembali berfirman, ya Rabb, fa inni minka fa anta man hada. Tuhanku, aku ini khusus untuk dirimu, lalu engkau untuk siapa? Kemudian Allah kembali berfirman, fa ana man yasholli alaika ya Muhammad walau sita ja'altu amron jami'an ilaika. Wahai Muhammad, aku hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu. Andaikan mau, akan aku berikan urusan orang-orang yang bersolawat, engkau aja yang urus. Kata Allah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ya Rabbi, la fanta arhamu bimini. Jangan begitu Tuhanku, sesungguhnya engkaulah yang lebih penyayang kepada umatku dibandingkan diriku. Fa ini abduka do'if, sesungguhnya aku hamba yang do'if. Yang menarik ada kalimat fa anta waliyun habibi, engkau adalah kekasihnya kekasihku. Dalam sejarah, dalam riwayat yang pernah saya baca sampai saat ini, saya belum pernah menemukan Allah menyematkan gelar Habib kepada semua nabi dan rasulnya yang kalau kita total 124.315 orang. Tidak pernah mengatakan Habib kepada
siapapun, Nabi dan Rasul, kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang zuriyah palsu berani mencangkok nama Al-Habib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan disematkan di depan nama mereka. Apa nggak kurang ajar yang begini? Dan kita masih nggak ngeh juga, masih saja cium tangan mereka bolak-balik. Nah, ini kesal. Ya, apa nggak kurang ajar orang begini? Dan kita nggak sadar dengan konser-konser sholawat yang mereka lakukan, membaca rotib, membaca maulid yang Nabi, sehingga kita tanpa sadar meninggalkan wiridan yang pernah diajarkan waktu di pondok pesantren, meninggalkan hijib yang diajarkan oleh guru-guru kita. Betul nggak? Dan masih ada yang kekeh, padahal saya khawatir terdapat aji gendam di dalamnya. Buktinya apa? Masih banyak orang yang masih mau baca ratiban, maulid alatos dan sebagainya, menghargai mereka di atas menghargai guru-guru kita yang telah mengajarkan sepanjang hidup mereka, sekuat mereka, menyampaikan ilmu agama pada kita, dan mereka ditempatkan di bawah kita. Inilah penyematan gelar Habib itu sangat jahat dan berbahaya. Kalau mau ya jangan panggil Habib, panggilnya apa tuh ya? Khobab gitu. Ya penipu gitu. Ya bagaimana kita bisa mencintai mereka? Wah, mereka sudah banyak tipunya. Yang ditipu siapa? Yang paling banyak korban siapa? Warga Nahdlatul Ulama. Sudah kewajiban kita untuk menjaga warisan ini, warisan para wali songo. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Kita mau anak cucu kita jadi korban mereka nanti? Ya jelas gak mau. Karena itu kita harus mengambil kesempatan yang baik ini dengan wasilahnya guru kita semua, Ki Haji Usman, Ki Haji Madudin Usman, dengan tesis awalnya yang begitu booming, menggemparkan bumi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man futiya babu minal khairi fa in taizu fa innahu la tadimatu yaku anhu. Barang siapa orang yang dibukakan pintu-pintu kebaikan olehnya, maka cepatlah segera mengambilnya, karena ia tidak tahu kapan pintu itu akan segera ditutup bagi dirinya. Ini bicara kesempatan. Kalau kita ingin membangun kembali, merekonstruksi sejarah kemuliaan, keagungan Nahdlatul Ulama, mengangkat kembali derajat-derajat kayak kita, inilah saatnya. Karena itulah dibentuklah PWI Laskar Sabilillah, dan inilah berhubungan dengan Hari Santri. Kan dengan tafsir gampang mas, santri teh matahari, san matahari, tri teh tiga. Inilah gerakan matahari ketiga. Kenapa? Cahaya PBNU sedang redup, Jatman sedang redup. Pindah kemana? Pindah kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi gerakan ini adalah gerakan matahari ketiga. Jadi jangan kaget kalau ke depannya cahaya kita betul-betul mampu menyinari orang-orang yang selama ini belum mampu melihat kebenaran dengan sebenar-benarnya.